hormati Ibu Maria dan BB SPDGR, calon guru putra angkatan 11, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir di tempat ini. Mungkin ini edisi yang kedua di ruangan yang sama, yakni satu kegiatan visi dan prakarya perubahan sekolah calon guru putra angkatan 11, di mana caranya adalah Ibu Mary. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita lanjut saja kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, doa yang akan dipimpin oleh Suster Desti. Baik, terima kasih Desti yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan berikut menyanyikan lagu terus. Saya mengajak semua untuk berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Mahasiswa Bos SPDGR. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Maria Magdalena BB SPDGR sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Kupang asal SMA Negeri 1 Alfang Timur. Yang saya banggakan MC dan Bapak Ibu guru pegawai SMA Negeri 1 Alfang Timur. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk mengucap syukur kehadiran Tuhan
bersama dengan calon guru penggerak Bapak Pokianus Aki. Hari ini kita kembali bertemu, tetapi dengan calon guru penggerak Ibu Maria Magdalena Bebe. Dan untuk Bapak pengajar praktik, semoga semalam tidurnya enak. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya mungkin tidak akan bicara banyak karena kemarin juga sudah sempat menyampaikan arahan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ini proses dimanfaatkan dengan baik. Kembali lagi hari ini kita berlatih untuk bagaimana merumuskan visi. Karena sebagai seorang calon pemimpin masa depan, kita harus mampu merumuskan visi yang diharapkan berpihak pada murid. Dan untuk baiknya saya tidak perlu bicara panjang lebar lagi. Selamat belajar, selamat berproses, dan harapan saya Ibu Mary dan juga pengajar praktik dapat berkolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Awang Timur dalam hal belajar visi dan prakarsa perubahan. Mungkin itu saja penyampaian dari kami sebagai pimpinan di tempat ini. Sekian dan terima kasih. Salam untuk kita sekalian. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan arahan singkat untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Yang berikut Bapak sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Mek selaku pengajar praktik dan juga moderator kegiatan kita pada siang hari ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan sisi kedua setelah kita sama-sama mengikuti beberapa dari GGB yang pertama pada hari kemarin, dan hari ini kita lagi diundang untuk bisa menghadiri pengembangan visi dan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh GGB atas nama Ibu Maria Magdalena Bebe SPDG. Adapun kegiatan pengembangan visi dan prakarsa perubahan ini penting sekali dilakukan karena sebagai seorang guru penggerak merupakan calon pemimpin pembelajaran masa depan, sehingga sebagai seorang pemimpin sangat penting untuk memiliki visi atau impian yang menjadi kompas, sehingga itu menjadi motor penggerak bagi pemimpin tersebut untuk melakukan inovasi perubahan di sebuah lembaga yang dipimpinnya. Untuk itu bahwa tujuan kegiatan itu bermaksud untuk merubah atau mengintervensi visi dan misi sekolah yang sudah ada, tetapi ini sebagai kesempatan kepada GGB dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru pegawai sekolah untuk bisa mencari relevansi visi yang dirumuskan dengan visi sekolah, di mana peran kita untuk kita bisa mewujudkan visi yang kita sudah rumuskan bersama. Untuk itu maka kegiatan hari ini akan dipandu oleh saya, tetapi dalam guru penggerak selalu pemimpin akan menjadi narasumber untuk bermateri, sehingga diharapkan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi ini merupakan proses pelajaran sehingga menjadi dasar bagi guru penggerak untuk bisa membuat visi tersebut. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pengajar praktik di hari kedua ini untuk terus mendampingi GGB SMA Negeri 1 Timur dalam kegiatan pendampingan individu kedua.
siang untuk kita semua. Ucapan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga arahannya tadi dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengajar Praktik untuk dapat saya memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan oleh karena itu saya mengucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mangkualam Timur, Bapak Farid Alfian Mere SSNM, yang saya hormati Bapak Misioneri Totos SPDGR selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11, dan yang saya hormati dan juga saya banggakan sekaligus saya cintai Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Mangkualam Timur. Salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin memperkenalkan dalam pendidikan guru penggerak ini saya didapat oleh dua orang hebat luar biasa. Kalau di sini seorang ibu, dia merupakan fasilitator dan juga fasilitatornya bernama Ibu Enexia Satria SPDMPD. Kalau kita mau ibaratkan, ibu fasilitator ini seperti angkatan udara. Jadi saya itu didampingi, dibimbing itu hanya lewat awan saja. Saya bertemu tatap maya saja dengan ibu fasilitator yang selalu mendampingi saya. Kemudian untuk Bapak Misioneri itu ini saya perumpamakan seperti angkatan darat yang selalu bertemu dengan saya, mendampingi saya secara dekat, baik itu setiap bulannya pasti akan rutin sampai dengan selesainya. Dan yang berikutnya yang baju biru ini Bapak Ibu tidak asing lagi, hanya mungkin sedikit berbeda karena kali ini biasanya kita lihat langsung, tapi kali ini ada di dalam slide. Jadi ini mungkin sedikit kebanggaan juga untuk saya Bapak Ibu, karena saya bersyukur dari sekian puluhan ribu guru yang ada di Indonesia, kita di Mangkualam Timur perbatasan Indonesia Timur Leste ini ada dua di sekolah kita yang setidaknya diharapkan untuk bisa membawa perubahan sekolah tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan, izinkan saya Bapak Ibu sekalian membacakan sebuah puisi. Mungkin tadi Bapak Ibu mendengarkan videonya, kali ini saya mencoba untuk membacakan puisi ini. Mohon izin Bapak-bapak ada. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Melier, aku mendengar lautan Hindia bergelora memanting di pantai Melier itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelada, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar
Aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi dalam bacaan puisinya belum terlalu sempurna, tapi saya mencoba kita untuk sama-sama memaknai makna dari aku melihat Indonesia. Baik Bapak Ibu, mungkin bangga, oke, Pemelana mungkin Indonesia, oke, pulau banyak pulau dan juga kekayaan luar biasa. Pak Irfan mungkin silakan, apa yang Pak Irfan rasakan? Wow, semakin cinta Indonesia. Baik, kita berikan aplaus. Baik Bapak Ibu sekalian, sekiranya tadi pada puisi yang sudah saya lantunkan itu, kiranya apa makna yang tersirat dalam puisi aku melihat Indonesia? Mungkin pada Irfan ada makna yang tersirat? Keberagaman yang ada di Indonesia dan tetap satu Indonesia. Oke, masih ada lagi? Pak Markus boleh? Apa yang saya sudah buat ini? Apa yang saya sudah buat untuk Indonesia? Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, demikian juga ketika Bapak Ibu silakan melihat ini siapa ya Bapak Ibu? Murid-muridnya siapa? Murid-muridnya kita tentunya ya Bapak Ibu. Di sini ada wajah-wajah yang familiar dengan kita yang setiap harinya Bapak Ibu. Ketika kita melihat murid-murid kita, ada banyak sekali harapan yang akan kita torehkan untuk mereka. Menjadi apa mereka dalam 10 tahun yang akan datang. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, banyak sekali mimpi yang ingin kita wujudkan untuk anak-anak, untuk murid-murid kita. Apa yang kita lakukan sebagai pendidik hanya untuk apa? Untuk murid, dan hanya untuk murid. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan oleh karena itu sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu sekalian, berdasarkan dengan pandangan dari Bapak Pengajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, untuk anak itu bisa mendapatkan, mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia ataupun seorang anggota masyarakat. Jadi tugas kita ini adalah menuntun anak untuk mencapai keselamatan Bapak Ibu. Kita harapkan membawa murid-murid kita ini mencapai kebahagiaan. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tujuan diskusi kita pada hari ini ada 3. Melalui diskusi kita dapat merumuskan visi, harapan, cita-cita dari sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian setelah kita sudah merumuskan harapan dan cita-cita, tujuan diskusi yang kedua, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah yang kita miliki di sekolah, impian dengan cita-cita yang diharapkan oleh murid. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata visi. Visi itu adalah sebuah representasi visual harapan, impian yang kita inginkan di masa yang akan datang, yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, mari imajinasi tentang murid di masa depan kita itu seperti apa. Kita datang ke sekolah setiap hari, tepat waktu, pulang juga demikian. Harapan kita itu apa untuk anak-anak kita? Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini ada foto saya di sini. Saya punya impian banget juga untuk anak-anak di sini. Saya punya impian anak-anak di SMA 1 Ampel Timur itu
Siswa paling beribut sudah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sedikit membantu untuk soal pertanyaan yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Bapak Ibu bisa kasihnya tulisnya yang warna pink. Ya bagaimana? Oh boleh, silakan. Jadi tadi Ibu ada satu slide itu menjelaskan tentang poin pelajaran Pancasila. Oh ya. Apakah visi misi kita hari ini? Karena saya lihat visi misi sekolah sudah ada. Apakah visi dan prakarsa dari Ibu calon guru penggerak ini? Apakah saya atau teman-teman kami ini harus berpedoman atau melihat itu tadi? Program pelajaran Pancasila baru kami buat. Baik, itu saja. Ya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi dari Pak Maulana seperti ini, Pak Maulana kita akan menuliskan visi kita, impian kita bersama, impian kita bersama. Kemudian nanti kita akan sama-sama dari impian kita bersama ini saya sebagai CGP akan mencoba merumuskan visi itu. Jika disepakati kita kemudian setelah sudah ada visinya kita akan selaraskan dengan visi sekolah yang ada terpampang nyata di kita punya ruangan. Nanti kita selaraskan apakah impian kita yang hari ini kita tulis dan saya mencoba untuk merumuskan dalam bentuk visi, kita selaraskan dengan kita punya visi sekolah. Apakah perlu dirubah ataukah tetap? Kalau perlu dirubah komponen-komponen apa dari impian-impian kita, baru kita satukan menjadi visi bersama. Oke, itu langkah pertama dulu Pak Maulana. Oke, baik. Silakan untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu itu memimpikan murid-murid yang mungkin bisa menghadapi kehidupan sesuai tuntutan zaman, seperti itu, ataukah kreatif? Bapak Ibu memimpikan murid yang kreatif atau berpikir kritis? Bapak Ibu memimpikan murid itu seperti apa? Silakan Ibu Novi. Yang kita isi ini yang itu Dari soal warna kuning. oh tidak masalah untuk warnanya. Oke, Ibu Novi ini detail sekali sampai warna-warnanya. Jadi warnanya tidak masalah ya. Untuk pink itu soal nomor pertama, pertanyaan yang pertama impian tentang impian sehingga nanti kita tempel yang pink semua itu impian dari Bapak Ibu semua di nomor yang pertama. Oke, jadi ini Bapak Ibu sedang memerenda impiannya masing-masing. Saya juga penasaran dari Bapak Ibu punya impian untuk anak-anak di perbatasan itu apa? Oke, boleh tulis nama. Iya. Boleh tulis nama, boleh. Iya, jadi ini kalau di kelas ini kayaknya Pak Maulana ini sedikit ya Bapak? Iya, sebenarnya bergerak terus. Tapi tidak apa-apa, demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan kita harus berikan ruang dan waktu untuk Pak Maulana. Oke, sudah kita menuju ke nomor 2, kita sepakat warna apa? Oh, ini ada beda. Kami kuning. Kuning, oke kuning ya. Kita sepakat kuning. Kita percaya untuk yang nomor 2, kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Murid memiliki apa? Potensi mungkin. Kita percaya bahwa murid kita itu apa? Memiliki potensi, memiliki minat atau bakat, atau seperti apa? Silakan di yang warna kuning. Oke, kita percaya mungkin anak-anak kita butuh kebutuhan belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Contohnya mungkin itu. Oke, Bapak Ibu percaya bahwa murid di sekolah itu seperti apa? Mereka memiliki potensi kah? Ataukah mereka itu memiliki minat dan bakat? Bapak Ibu percaya? Boleh dituliskan di kerangka yang kedua, kalimat rumah yang kedua. Oke, sudah. Selanjutnya untuk kalimat rumah yang ketiga kita serahkan warna hijau ya, Bapak Ibu sekalian. Boleh kita ambil yang warna hijau lagi. Di sekolah kita mengamalkan apa, Bapak Ibu sekalian? Kita sebagai guru mengamalkan apa di sekolah? Contohnya memberikan pengajaran yang berpihak pada murid,
Oke, tampak serius sekali Bapak Ibu menuliskan rangkaian kalimat tumpang ini. Tentunya saya juga penasaran dengan hasilnya nanti. Dan baik Bapak Ibu, jika sudah untuk nomor yang ketiga, kita bisa lanjut untuk yang keempat. Kita pakai yang hijau spotlight. Hijau spotlight yang arah ke kuning-kuningan ala hijau-hijauan. Oke, kuning slide Ibu Novi bisa berbagi dengan teman untuk kalimat tumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa Bapak Ibu? Pendidikan itu bukan hanya datang belajar secara pengetahuan saja, meningkatkan budi pekerti luhur, tapi mereka juga sadar mungkin ya tentang bagaimana harus menjadi peserta didik yang memiliki profil belajar Pancasila. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Untuk nomor yang keempat. Oke, yang ketiga itu di sekolah kita mengutamakan apa untuk yang ketiga? Kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid kan? Kalau iya boleh dituliskan. Kalau kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid boleh dituliskan. Oke. Oke, kemudian yang kelima. Yang kelima kita pakai warna apa lagi yang belum? Oke, orange ya. Boleh, orange. Ini ada di sini. Oke, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita meyakini, kita sebagai warga sekolah di sini yakin untuk melakukan perubahan, boleh ditulis, melakukan perubahan pembelajaran. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Murid di sekolah kita sadar bahwa mereka itu harus menjadi anak-anak peserta didik dengan profil belajar Pancasila. Mereka sadar, mungkin itu bisa dituliskan atau Bapak Ibu dari pandangannya Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk sudah Bapak Ibu untuk yang kelima dalam proses. Oke, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Yakin untuk melakukan perubahan pada pembelajaran di sekolah. Mungkin yang sebelumnya pembelajaran kita masih biasa-biasa saja, catat buku sampai habis, tapi kali ini kita ingin membuat perubahan. Yakin di sekolah untuk melakukan perubahan pembelajaran, mungkin yang lebih inovatif lagi. Atau kita mulai dengan memiliki pengajaran yang berpihak pada murid, bisa berkolaborasi. Mungkin yang sebelumnya warga sekolah di sini kita belum ingin berkolaborasi untuk menciptakan satu pembelajaran yang menyenangkan. Boleh warga sekolah di sini yakin untuk bisa berkolaborasi atau melakukan inovasi sesuai metode dan sama Bapak Ibu. Baik, kita sudah bisa ke yang keenam. Yang keenam kita ulang lagi yang warna hijau ya Bapak Ibu. Oke, yang warna hijau kita ulang lagi. Nanti dikasih nomor kodenya 6. Yang keenam kita dan warga sekolah ini paham bahwa yang keenam. Oke.
Oke, jika sudah Bapak Ibu silakan bisa ditempelkan di papan impian untuk nomor yang pertama. Bagaimana ini nomor yang keberapa? Nomor yang keenam. Kita dan warga sekolah di sini paham bahwa contohnya kita paham bahwa mungkin murid di sekolah ini memiliki minat atau gaya belajar yang berbeda-beda. Kita paham bahwa kita mengerti, memahami bahwa memang di sekolah kita contohnya kita dapati ada anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Siswa kembali. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang sudah boleh kita langsung tempelkan di papan impian kita. Impian anak-anak juga Bapak Ibu sekalian. Boleh silakan untuk pertanyaan berupa kalimat rumpang yang pertama silakan ditempelkan di sini. Diberi ruang untuk ada berapa kali 9 kali. Jangan loe bepo. Oke, silakan duduk di ruang tadi biar ada 9 yang bisa tertanya. Jadi baru Nanti baru ini ya. Bukan. Boleh, boleh juga begini. Tapi kalau mau buka lebar-lebar boleh biar nanti bacanya lebih mudah. Iya. Kasih memanjang. Memoran ini. Memanjang saja biar nanti. Murid yang nakal. Memanjang. Gambar percepat sedikit. Pakai sama kesini. Oke, selama para murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bapak mata kalah ya. Oke. kita warga di sekolah ini yakin bahwa memiliki pelajaran berbagai murid. Tulis tebal. Tadi kan bisa banget. Main di satu di sini. Tadi kan Sifat terusia. Oke. Itu semua saya ditulis apa? Oh, itu terbalik begitu. itu hanya Pak Niko saja. Ini Pak Ervan. Sebanyak semua yang satu itu. Ayo Pak Ervan. Oke, semangat untuk saya. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa iya, Dia juga berkebutuhan khusus. kita dan warga di sekolah ini paham bahwa penanya belum berjalan, masih berpikir. Oke, ini kita belum jam warnanya. Teman-teman, jadi sabar sedikit. Oke, sambil menunggu Pak Ervan, kita dan warga di sekolah ini
partai keras jadi Nomor 3 di sini. Nomor 4 ada di sini. Oke, memang beda ya. Setiap anak itu berbeda dan unik. Tapi sampai tujuan juga akhirnya. Oke, ini banyak di sebelah. Oke, kita tetap salut untuk Pak Eva. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan baik Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu sudah merumuskan impian dari teman-teman sekalian dengan kalimat rumpah, cita-cita untuk murid tentunya saya sebagai CGP mencoba untuk bisa menyimpulkan kalimat rumpah berdasarkan diskusi. Dan tentunya di sini saya minta perhatian dari teman-teman sekalian. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Di sini ada Ibu Novi, memimpikan murid yang tidak hanya mampu dalam pengetahuan, tetapi mempunyai moral yang baik, ya, berakhlak mulia ya, seperti itu, berakhlak mulia. Oke, berakhlak mulia. Kemudian ada dari kajian peserta didik yang mandiri, inovatif dan berakhlak mulia. Berarti berakhlak mulia sudah dua ya. Kita pilih salah satu, sudah terwujud satu, sudah terwakilkan satu. Ada yang baru mandiri dan inovatif. Mandiri dan inovatif. Inovatif, kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, religius ya, itu ada. Religius, bertakwa pada Tuhan, kemudian beriman dan bertakwa sama Kak Maulana, kreatif dan inovatif juga sama. Ibu In beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti, itu juga sama, sudah terwakilkan. Unggul, ada satu ini yang unggul, ini tanpa nama. Oke, itu impiannya siapa kita tidak tahu. Ada yang mengaku saya. Oke, unggul. Jadi ada Bapak Ibu juga menginginkan siswa itu unggul di sekolah kita. Komunikatif bernalar kritis. Ini miliknya siapa ini? Komunikatif dan bernalar kritis. Oke. Ada mengaku. Komunikatif dan bernalar kritis. Bernalar kritis ya Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini ada 6 yang saya dapati impian dari Bapak Ibu sekalian. Impiannya adalah mengharapkan impiannya memiliki siswa yang berakhlak mulia, mandiri, inovatif, religius, unggul, komunikatif dan bernalar kritis. Itu kompetensi yang kita impikan. Dan kemudian kita di sekolah percaya bahwa murid-murid peserta didik itu unik. Kita percaya memang mereka unik, tidak sama, ada satu dengan keunikannya sendiri, dan itu membawa satu perbedaan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Ini juga karakter dan bakat yang unik. Ada generasi baper dari masa ke masa. Ini miliknya Komolana ini kalau ada baper-baper.
Memang kalau untuk disiplin waktu dan berpakaian bisa tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan, jangan turun lagi Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya memberikan pendidikan pada peserta didik, mengutamakan kedisiplinan dan berkarakter. Kita mengutamakan ini hampir semuanya disiplin waktu. Ada yang berbeda sedikit, mengutamakan agar anak-anak itu mandiri dan berkarakter baik. Oke. Baik, yang ketiga, yang keempat di sini murid di sekolah kita itu sadar bahwa mereka itu sadar bahwa peserta didik, murid di sekolah kita sadar bahwa pendidikan itu penting. Ternyata mereka sadar, menurut kita ya, mereka sadar bahwa pendidikan itu penting untuk anak-anak, untuk mereka bekal di masa depan. Insan yang unik, pendidikan itu mampu membuat perubahan. Murid sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting dalam belajar. Mereka sadar sebenarnya, mereka tahu seperti itu. Kemudian, ini adalah pendidikan adalah aset di masa depan. Ini kata-kata mutiara dari Pak Maulana terkait dengan murid di sekolah itu sadar betul bahwa pendidikan itu adalah aset di masa depan. Baik Bapak Ibu, untuk kalimat terbang yang berikutnya, kita warga sekolah ini yakin, ini ada satu di tangan saya, murid sadar dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik Bapak Ibu. Jadi ini ada untuk yang nomor 4 itu murid di sekolah itu mereka sadar, dan mungkin itu yang mereka butuhkan juga ketika kita juga menuliskan seperti ini, bahwa pembelajaran yang berbasis proyek Bapak Ibu itu artinya kita harus mempersiapkan peserta didik untuk masa depan, untuk generasi yang lebih baik ya, untuk bisa bersaing dalam perkembangan zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang kelima, kita di sekolah, kita warga di sekolah ini yakin untuk benar Bapak Ibu, kita di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan dalam kolaborasi. Yakin ya, karena dengan berkolaborasi yang sudah pernah kita lakukan dan saat ini kita sedang berkolaborasi. Kita sedang berkolaborasi dan tentunya kolaborasi ini sudah banyak kita lakukan di sekolah ini. Yang pertama itu juga saya mengangkat tentang belajar kelompok ya, kelompok belajar SMA. Di situ kita ada kolaborasi. Ada teman-teman yang memiliki keresahan terkait dengan proses pembelajaran dan oleh karena itu difasilitasi dan kita bisa saling berbagi. Dengan mencari narasumber itu tidak jauh-jauh. Narasumbernya dari kita sendiri dan untuk kita bersama Bapak Ibu sekalian. Itu adalah kolaborasi yang perlu tetap kita pertahankan. Dan kemudian di sekolah kita ini yakin bahwa melakukan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan kemudian berproses menuju suatu perubahan, suatu perkembangan kurikulum. Jadi kurikulum itu setiap kalinya pasti akan ada perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman tentunya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini sama bersaing, bernilai saing dan global itu miliknya Pak Jepri. Kemudian yakin untuk membuat inovasi. Jadi kita di sekolah ini yakin untuk bisa buat inovasi. Jadi inovasi apa lagi yang mau kita buat Bapak Ibu? Kalau kita sudah meyakini akan ada inovasi, apa lagi yang mau kita buat? Seperti itu. Kemudian di sini ada kita warga sekolah yakin untuk dapat berkolaborasi sudah, dan kemudian perubahan dalam pembelajaran. Itu juga sudah menciptakan pembelajaran yang rajin harus berpengaruh pada tujuan dan aturan. Ini harus rajin, harus ikut aturan Bapak Ibu sekalian, dan tentunya itu yang harus kita yakini. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memiliki kemampuan belajar yang berbeda, anak-anak memiliki kemampuan belajar yang berbeda, berproses sesuai dengan karakter dan gaya belajarnya. Kemudian di sini pembelajaran itu penting untuk pembentukan karakter, itu secara umum dan akademik dan juga masih ada karakter. Di sini ada proses benar sama dengan hasil yang bermutu. Ini luar biasa. Proses benar adalah sama dengan hasil yang bermutu. Iya. Sudah tahu ya siapa itu. Pasti itu aku. Luar biasa. Gaya belajar peserta didik. Kata-katanya menyemangati betul Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu kita boleh memberikan aplaus. Baik Bapak Ibu sekalian, dan dengan demikian saya
untuk menyimpulkan Bapak Ibu sekalian, ini saya hanya mempersiapkan saja. Nanti saya mencoba untuk menyimpulkan dari impian-impian kita Bapak Ibu. Jadi di sini impian-impian kita ada yang bernalar kritis, berakhlak mulia, mandiri, inovatif, religius, unggul, komunikatif, dan juga berakhlak mulia. Jadi untuk yang berakhlak mulia, di sini visi yang coba saya rumuskan, terwujudnya generasi unggul, ada unggul juga tadi. Kemudian bertakwa kepada Tuhan, dan di sini ada bernalar kritis, juga ada impian dari Bapak Ibu tadi saya masukkan. Kemudian komunikatif. Komunikatif ini saya juga bisa masukkan dalam bernalar kritis. Ketika dia bisa berpikir tingkat tinggi, tentunya dia bisa berkomunikasi yang baik. Dan kemudian tentunya dengan adanya inovatif, anak itu bisa siap menghadapi perkembangan zaman. Jadi saya pikir untuk impian-impian yang tadi sudah saya rangkumkan di sini, saya coba menyimpulkan visi bersama adalah terwujudnya generasi yang unggul, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, inovatif, dan siap menghadapi perkembangan zaman Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana, mungkin ada masukan? Silakan. Ibu. Oke. Terima kasih. Tadi kita semua sudah menuliskan ada beberapa pertanyaan terkait dengan kita menuliskan visi bersama. Iya. Dan yang Ibu sudah masukkan, kalau dari saya ya, Oke. ini kalau kita bicara visi pasti ada nanti misi. Kalau izin, kalau bisa dirubah terwujudnya itu diganti dengan mewujudkan. Karena kalau dalam pemahaman saya bahwa terwujudnya itu pasti kita akan bicara tentang misi. Kalau visi itu lebih bagusnya menggunakan kata mewujudkan generasi unggul bertakwa terhadap, sehingga nanti misinya itu baru kita mewujudkan. Jadi yang saya pahami bahwa terwujudnya itu lebih kepada misi, mewujudkan visi yang telah kita secara garis besar kita kembangkan itu. Jadi izin kalau bisa seperti itu. Itu dari saya, tapi sekarang kembali kepada kesepakatan kita. Oke, Baik, terima kasih Pak Maulana. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ada masukan dari Pak Maulana terkait bagaimana kita bisa merevisi visi ini yang tadinya terwujudnya itu lebih pas untuk kita dalam menjalankan misi atau prakarsa perubahan yang Ya. kita lakukan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, mungkin ada masukan? Silakan. Oke, boleh dari PPFN. Mungkin kita diskusi. Saya rasa terwujudnya itu pasti karena visi itu kan tadi kalau kita lihat definisi di awal, dia sebagai sesuatu yang kita lihat ke depan, atau ringkasnya dia hasil panen yang kita ingin kumpulkan. Kalau kalimat terwujudnya itu dia sama dengan hasil itu. Kalau kita ini lihat perhatikan baik-baik. Kalau tadi yang Pak Maulana bilang mewujudkan memang dia lebih tepat ke misi. Apa yang kita lakukan untuk bisa terwujudnya itu caranya ke mana? Ya, kita mewujudkan pendidikan yang berbasis proyek, kita mewujudkan satu dan dua hal berikut dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Pak Maulana. Baik, terima kasih Pak Maulana. Mungkin sebelum saya menanggapi, ada yang ingin melengkapi? Oke, boleh silakan. Dua kata yang sedikit mewujudkan dan terwujudnya. Baik, yang pertama hemat saya. Nggak tahu nanti kita juga bukan ahli bahasa. Iya. Baik, mewujudkan berarti suatu impian ya, suatu harapan akan sesuatu. Sedangkan terwujudnya itu berarti hasil dari apa yang diperjuangkan. Nah, dari kedua kata itu kita bisa lihat visi itu bagian hasil atau tidak, misi itu bagian hasil atau tidak. Mana yang masuk dalam hasil dari sebuah tindakan, maka itu kita bisa tentukan mana visi dan mana misi. Berarti seperti tinggal kalian. Pencerahan yang luar biasa. Dan baik lagi. Untuk mewujudkan itu adalah
Jadi habis misinya menjalankan program, maka yang pembiasaan beriman, oke, kita sudah ada jubora yang kita lakukan setiap Jumat, itu sudah karakter pemuda, ada konsepnya jibora, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, ya hari Jumat jibora masih ada masuk dalam situ, menjadi peserta didik yang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini beta saneragu lah, teman-teman semua ini ada produk-produk yang sangat luar biasa yang selalu diberikan dan pembelajaran semuanya berbasis project. Yang terakhir apa nih? Meningkatkan rasa percaya diri peserta didik akan kemampuan sendiri. Ini jelas sekali pasti. Ini nih presentasi pagi. Ini meningkatkan rasa percaya diri karena tampil di depan orang itu, depan orang dulu. Kalau sone latih nanti susah ini nih sekolah. Jadi saya rasa visi misi ini kita sudah jalankan. Ya. Tapi saya agak sedikit terganggu dengan pernyataan Bu Novi tadi. Mungkin bisa menjelaskan pada bagian mana yang ini kita belum capai. Bu Novi silakan. Kalau untuk visi dan misi seperti yang tadi Pak Maulana jelaskan, setiap mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu kita sudah laksanakan. Tetapi di sini ini kan visi dan misi ingin semua siswa ada mampu untuk melaksanakan visi dan misi. Sedangkan di sekolah ini sebagian besar memang ada. Tadi saya bilang ada tetapinya. Ada sebagian kecil yang kita harus olah lagi untuk dia bisa sampai pada visi misi sekolah itu tercapai. Sudah Seperti itu. optimal ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemahaman dan juga Bu Novi, dan tentunya dari visi misi sekolah kita ini disampaikan memang kita sudah menjalankan visi dan misi sekolah. Namun yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu bisa lihat visi sekolah kita yang sekarang. Oke. Dan kemudian saya menangkap kembali tentang visi kita yang baru saja kita buat. Apakah sudah selaras sesuai dengan kebutuhan murid zaman sekarang? Di saat sekarang apakah sudah sesuai visi yang kita buat dengan kita selaraskan dengan visi yang menjadi kita sekolah? Oke, coba kembali lagi. Di sini visi sekolah kita terwujudnya peserta didik yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Itu visi sekolah kita. Apakah impian kita bersama ini sudah selaras? Visi sekolah kita ini sudah selaras dengan impian kita tadi? Atau perlu yang ingin ditambahkan untuk menjadi visi bersama? Mungkin merasa kurang di visi kita yang ini. Kita bisa tambahkan dengan impian kita tadi, boleh? Kalau dari perbedaan dua visi misi, visi antara sekolah dan visi dari Visi kita tadi. dari Ibu Mary itu bahwa ada tingkatan sedikit. Ada tingkatan Ya, sedikit. jadi ada perubahan yang Ibu lakukan. Semoga itu bisa menjadi catatan kritis buat sekolah ini supaya kita meramu sebuah visi terbaru. Karena saya ini sesuai dengan perkembangan zaman. Luar biasa ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa pandangan dan pada Maulana ini. Jadi perlu kita tambahkan ya Pak Maulana dan teman-teman, perlu kita tambahkan dengan cita-cita impian kita, karena tadi di visi sekolah kita yang lama itu belum masuk siswa itu siap menghadapi tambahan semuanya. Ya. Jadi kembali ke zaman sekolah kita rapat. Ini baik Bapak Ibu sekalian, ya ini visi sekolah. Ini menjadi cara untuk kita bisa menyimpulkan visi. Jadi ini bukan mau kita langsung ganti visi ya Bapak Ibu sekalian. Perlu saya tekankan teman-teman, ini bukan kita mau ganti visi sudah di sana, tetapi hanya proses bagaimana cara menyusun visi bersama. Jadi itu perlu diketahui sehingga kita bisa menyelaraskan. Ini tidak sama untuk kita sebentar langsung cetak balik. Tidak.
mulai berpikir sudah, visinya sudah ada. Kita mulai berpikir sudah bagaimana mewujudkan visi tersebut melalui proses perubahan. Nah, visi terbaru kita masih ada lagi, dia muncul lagi supaya kita semakin ingat terwujudnya generasi unggul bertambah pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, inovatif, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Lalu, untuk mencapai visi tersebut, prakarsa perubahannya apa? Langkah yang harus kita buat itu apa, Bapak Ibu sekalian? Kita harus mulai dari mana? Sudah ada visi. Lalu untuk mewujudkan visi itu, langkah pertamanya itu apa, Bapak Ibu? Prakarsa perubahan yang akan kita buat. Oke, silakan. Pak Maman besar dulu masih punya bagi ini memang cepat-cepat sah. Oke, jadi ketika kita sudah memiliki visi kita, tentunya kita tidak berhenti hanya sampai di situ. Kita harus melanjutkan visi itu dengan cara apa? Langkah apa untuk mewujudkan visi tersebut? Baik Bapak Ibu sekalian, di sini visinya kita, di sini ada pertama pada Tuhan, kritis, inovatif dan siap menghadapi perkembangan zaman. Di sini saya tidak mau mengambil semua Bapak Ibu, kita fokus pada satu sebagai contoh. Prakarsa perubahan yang mau saya ambil itu adalah siap menghadapi perkembangan zaman. Tentunya prakarsa perubahan yang saya pilih di sini ingin membentuk generasi yang siap menghadapi perkembangan zaman. Langkah apa Bapak Ibu? Di sini saya pilih melalui aksi pembelajaran berbasis teknologi. Untuk bisa mencapai visi siap menghadapi perkembangan zaman itu langkahnya apa? Jadi prakarsa perubahan yang saya pilih di sini tidak mengesampingkan yang lain, tapi kita cukup fokus satu saja dulu, yaitu dengan aksi pembelajaran berbasis teknologi. Tadi di sini impian-impian kita banyak yang bilang Bapak Ibu guru bilang bahwa pembelajaran itu harus inovatif dalam bahwa sesuai dengan perkembangan zaman. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk dari visi, setelah kita mendapatkan visi, langkah setelah itu adalah membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan inilah kita pilih satu komponen. Sudah saya pilih dan saya membentuknya dengan langkah pertama adalah melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi. Tentunya untuk menghadapi era perkembangan zaman Bapak Ibu, pendidikan ini menjadi sangat penting, terutama dalam ilmu pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Anak-anak zaman sekarang ini pendidikan itu untuk berbasis teknologi, kita harus mendorong anak-anak itu untuk terbukanya pengetahuan mereka yang mampu meningkatkan tentunya untuk kesejahteraan mereka sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah mengatakan kita pada prakarsa perubahan dan tentunya untuk membuat tadi program untuk membuat aksi pembelajaran berbasis teknologi itu perlu kita identifikasi programnya. Kita identifikasi dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif itu maksudnya adalah pendekatan yang berbasis aset Bapak Ibu untuk keterlibatan organisasi sosial yang menggunakan pertanyaan, kekuatan, pertanyaan dan dialog untuk membantu peserta mengungkapkan kekuatan. Nah, kekuatan itu apa? Aset itu apa Bapak Ibu? Aset itu kita. Kekuatan itu kita Bapak Ibu sekalian. Aset itu dimulai dari sarana-prasarana yang kita miliki di sekolah. Komputer kita sudah ada berapa Bapak Ibu? Sudah banyak ya, 30. Iya. Tapi kita punya aset juga. Kemudian kita punya kekuatan. Kita memiliki teman-teman yang memiliki SDM, memiliki merek IT semua saya yakin teman-teman semua. Untuk itu dari berbasis aset dan kekuatan inilah kita pakai Bapak Ibu untuk kita bisa mencapai pembelajaran sesuai dengan anak itu bisa mencapai perkembangan zaman sesuai dengan perkembangan zamannya ini menghadapi zaman yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu pendekatan ini ada dalam sebuah tahapan yang diakronimkan menjadi singkatan itu BAPJA Bapak Ibu sekalian. Jadi pendekatan inquiry ini kita buat dalam satu tahapan yang merupakan akronim BAPJA. BAPJA itu adalah 5 langkah utama yang digunakan dalam
begitu tahapan bakjanya itu untuk apa? Contoh pertanyaan di setiap tahapan bakja itu sesuai dengan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan tadi kita adalah dari visi. Prakarsa perubahan kita adalah membentuk generasi yang siap untuk menghadapi perkembangan zaman melalui pembelajaran berbasis teknologi. Nah, oleh karena itu untuk mencapai itu bagaimana Bapak Ibu? Kita harus melewati tahapan bakja ini. Bakja itu B. B itu buat pertanyaan utama. Bukan tiba-tiba kita langsung masuk kelas langsung sudah kita langsung buat pembelajaran. Kita mencoba dengan pembelajaran prakarsa perubahan, yaitu kita buat pertanyaan. Pertanyaannya apa? Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi? Aktivitasnya apa? Lalu setelah sudah saya bertanya dalam diri, saya melakukan tindakannya apa? Tindakannya di sini saya bisa bertemu dengan kepala sekolah, saya bisa bertemu dengan Pak Ervan atau teman-teman sekalian untuk bisa bertukar pikiran. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa melakukan pembelajaran berbasis teknologi? Tidak mungkin saya yang mikir sendiri. Saya punya pertanyaan dan saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama berpikir untuk bagaimana mengembangkan proses pembelajaran berbasis teknologi. Itu B, buat pertanyaan dulu. Kemudian A, ambil pelajaran. Setelah buat pertanyaan, mulai ambil pelajaran. Siapa di sekolah yang mempunyai pengalaman? Saya mulai mencari tahu di sekolah ini kita punya kekuatan itu siapa? Pak Maulana punya kemampuan di bidang IT? Iya, kalau saya mulai mencari ya, tadi dari beberapa pertanyaan saya mulai ambil pelajaran. Siapa yang bisa bantu ini untuk bisa mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi tadi? Aktivitasnya apa? Saya berbagi, berkolaborasi dengan dia. Lalu tindakannya apa? Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran itu. Dan kemudian masuk pada gali mimpi. Kalau kita tadi sudah buat pertanyaan, apa yang akan saya lakukan? Kemudian tindakannya saya bertemu dengan kepala sekolah, dengan guru-guru untuk bagaimana kegiatan ini bisa dilakukan. Kemudian gali mimpi di situ Bapak Ibu kita mulai menyusun deskripsi kolektif. Dalam hal ini kita buat pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bisa bayangkan jika pembelajaran itu berbasis teknologi dengan baik? Kebiasaan-kebiasaan yang seperti apa? Jangan hanya kita bilang yang masuk kelas bawa laptop saja begitu. Tapi kebiasaan yang seperti apa? Kita mulai menggali apa yang harus kita buat. Kemudian tindakannya apa? Tindakannya mulai mendeskripsikan sikap. Dari sini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Lalu membuat daftar keterampilan baru. Kita mulai buat kegiatan sudah. Oh, mungkin kita bisa buat model pembelajaran yang semua gurunya itu masuk kelas tidak lagi harus menggunakan proyektor. Karena mungkin kita ketahui mungkin masih ada juga guru-guru yang belum. Sehingga di sini letakkan kita untuk bisa mewujudkan ini bagaimana kita mendeskripsikannya. Keterampilan-keterampilan baru yang harus kita buat. Kemudian C, jabatan rencana. Jabatan rencana di sini Bapak Ibu kita mulai mengidentifikasi tindakan konkret. Kemudian kita buat dalam bentuk pertanyaan. Langkah apa yang paling pertama yang harus kita lakukan? Menurut Bapak Ibu apa? Kalau kita mau mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, langkah apa yang harus kita lakukan? Kemudian terobosan apa yang harus kita lakukan untuk membuat pembelajaran itu bisa dalam berbasis teknologi? Kemudian tindakannya apa? Kita mulai buat daftar pertanyaan sudah. Berdialog juga bersama anak-anak, kita cari tahu kemampuan mereka itu apa. Kemudian kita bisa melengkapi dengan langkah-langkahnya. Dan yang paling terakhir dari alur bakja itu adalah atur eksekusi. Setelah kita sudah mendapat data dari alur bakja dari B sampai dengan C, di situ kita mulai buat pertanyaan, menentukan siapa yang berperan. Siapa yang harus berperan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi? Apakah hanya pengelola saja? Begitu. Apakah hanya ibu ini saja? Siapa yang bisa mengarahkan? Kalau kita sepakat semua untuk mencapai pembelajaran yang berbasis teknologi, itu bisa tetapkan saat itu menjadi satu kewajiban begitu ya. Jadi kita rencana. Lalu kemudian tindakannya mengajak rekan guru kepala sekolah untuk mengobservasi kelas. Kita sudah apa eksekusi siapa yang harus masuk? Kalau misalkan kita semua, kita harus lihat lagi masuk ke dalam mungkin kepala sekolah kita ada supervisi.
proses pembelajaran yang menggunakan teknologi. Saya menambahkan berbasis anakolik, analisis kondisi lingkungan. Bisa, kalau kita menggunakan teknologi misalnya kan anggap saja kita menggunakan handphone sebagai proses pembelajaran, misalnya media sarana. Karena kemudian dari situasi lingkungan kita meyakinkan tidak, sanggup tidak kita menggunakan handphone sebagai sarana belajar. Mungkin 50-50, dan itu banyak tidak mungkin karena jaringan internet tidak mendukung. Oleh karena itu mungkin saya menawarkan pada hal yang sederhana saja. Misalnya tadi dari satu visi yang tadi soal beriman bertakwa, implementasi nyata yang kita bisa buat di sekolah ini apa? Misalnya kan apakah kita mungkin selain hari Jumat ada suatu program baru yang bisa dijalankan di dunia yang mampu meningkatkan kualitas iman anak. Misalnya dengan cara apa? Mungkin contoh misalnya agama Katolik atau agama Protestan. Setiap bulan bahasa diadakan kegiatan misalnya kan pentas apa yang bernuansa agama. Dan itu kan yang implementasi nyata yang memang kita bisa lakukan. Kalau yang teknologi sebab itu terlalu tinggi, karena nanti kayak orang kayak kita itu agak susah di sekolah kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa pertanyaan yang luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk Kak Ervan. Jadi saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Ervan tadi. Baik Kak Ervan, kenapa saya mengangkat tentang berbasis teknologi dan tidak mengangkat tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Tadi di awal saya sudah bilang kepada Bapak Ibu sekalian, kita akan merumuskan semua komponen bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, inovatif, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Dan oleh karena itu sebagai contoh saja tadi Kak Ervan, baik masukan dari Kak Ervan itu Kak Ervan bilang, kenapa kita tidak lebih fokus pada bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa? Ya Kak Ervan, dengan inovasi-inovasi baru, dengan rencana-rencana baru, kegiatan-kegiatan baru, itu akan kita lakukan Pak Ervan. Tetapi di sini kenapa saya tidak mengangkat itu? Karena di awal Pak Ervan saya mencoba ambil satu komponen saja dulu, siap menghadapi perkembangan zaman. Nah, siap menghadapi perkembangan zaman itu dengan langkah awal apa? Dengan salah satu aspek pembelajaran teknologi. Kalau Pak Ervan menawarkan tentang komponen bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berarti prakasa perubahannya apa? Membentuk generasi yang religius, menghadapi membentuk generasi yang religius, kemudian melalui kegiatan rohani atau yang sudah biasa kita lakukan, Jumat beribadah atau apa mungkin yang Pak Ervan inginkan yang lain lagi, itu bisa kita diskusikan bersama. Itu merupakan prakasa perubahan untuk komponen bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu Pak Ervan. Hanya di sini untuk mempersingkat waktu saya ambil satu komponen biar kita lebih fokus untuk menggalinya lebih dalam untuk kegiatannya. Bisa Pak Ervan? Oke, luar biasa. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi pertanyaan? Oke, pas. Jadi untuk ke depan jika visi ini sah untuk mau digunakan, kita akan merumuskan prakasa perubahannya setiap komponen, mulai dari bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, bernalar kritis, inovatif, dan siap menghadapi perkembangan. Sehingga prakasa perubahan itu apa? Langkah-langkah yang kita buat itu apa? Berdasarkan komponen visi kita tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada lagi pertanyaan? Sudah cukup Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa. Jadi alurnya mulai dari bagaimana kita buat visi, lalu visi itu tidak terhenti sampai di situ, kita harus melakukan prakarsa perubahan dengan langkah awal yang kita mau buat dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan 5 tahapan baca Bapak Ibu, untuk kita bisa merencanakan sampai dengan atau eksekusi. Mulai sudah terbit atau eksekusi itu sudah mulai muncul misinya kita Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya saya kembali lagi kepada Bapak pengajar praktik. Baik, luar biasa. Tepukan sekali lagi untuk yang sama-sama luar biasa presentasi visi dan prakasa. Di sini ada beberapa hal menarik, banyak hal menarik yang sudah dilakukan oleh JDB bersama guru melalui metode SPGR, JDB 11 dan bersama bersama
menggali aset yang dimiliki oleh sekolah. Salah satu asetnya adalah teman-teman sebagai aset sumber daya yang dimiliki oleh SMA Wisata Timur untuk bisa dioptimalkan sehingga bisa mencapai visi bersama dan kemudian generasi itu bertambah kebenaran desa, berakar mulia dan berkritis inovatif siap menghadapi perbedaan zaman. Di sini saya akan mencoba untuk menyebutkan satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan apa yang sebenarnya terakhir, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak yang tadi mengenai prakarsa perubahan yang dilakukan oleh Ibu Mary, di mana Ibu Mary lebih fokus pada bagaimana penerapan teknologi dalam pembelajaran. Apa yang disampaikan Pak itu melihat dari salah satu komponen. Karena kita sebagai guru harus peka terhadap bagaimana perkembangan karakter guru. Semakin melek teknologi, maka tentu karakternya itu juga akan semakin berubah sesuai dengan kondisi. Sehingga penguatan akhlak itu juga sangat penting. Sehingga jangan sampai karena suatu teknologi menganggap bahwa guru tidak penting lagi, lebih penting teknologi. Sehingga penguatan dua seperti yang saya sebutkan sudah sangat luar biasa dan itu menjadi yang positif yang perlu dilakukan. Itu sangat bagus. Yang kedua berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mulana berkaitan dengan pencapaian visi sekolah. Di sini seperti disampaikan di awal, ini merupakan momen di mana seorang CGP bertanya untuk membuat visi sebagai guru penggerak. Nah, di guru penggerak juga memang harus memiliki yang namanya nilai, peran dan juga kompetensi. Nah, sebagai cara memimpin pembelajaran masyarakat, sangat dianggap untuk bisa membuat visi guru penggerak, visi guru penggerak. Karena sebagai seorang pemimpin penting sekali untuk bisa membuat visi. Sebagai pemimpin yang penting sekali untuk diwujudkan. Nah, berkaitan dengan pencapaian visi dan visi sekolah, momen hari ini bisa menjadi rekomendasi yang akan disampaikan oleh Ibu CGP hebat kita yang sudah mempresentasikan ini. Tentu nanti bahwa atau CGP kita akan membuat semacam review atau ringkasan dari hasil diskusi kita dan peserta merekomendasi ini untuk visi dan misi sekolah. Visi itu sebagai visi. Dan dilihat dari pencapaian visi, tentu pencapaian visi menurut Pak James, Ibu Mary berbeda dengan pencapaian visi yang dimiliki Bapak Menko. Dan saya melihat kita semua lebih pada refleksi pencapaian visi yang kita sudah capai itu seperti apa. Sebagai seorang guru kita sudah capai berapa persen. Bukan kita melihat pencapaian visi secara menyeluruh, tapi visi pribadi kita sebagai guru itu berapa persen. Tentu mungkin Ibu Mary pencapaian visi sekolah menurut Ibu Mary sudah berapa persen. Ya. Yang itu sudah capai ya, sebagai seorang guru. 95. Pak James. Memiliki range yang berbeda-beda. Nah, menjadi tantangan kita, sisanya untuk 10-100% kita berkolaborasi, berbagi, berefleksi, dengan terus tergerak, bergerak dan mengerakkan komunitas kita SMA Wisata Timur untuk bisa mencapai sama-sama 100%. Kita sepakat
Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang ketiga bahwa dari apa yang disampaikan oleh Kakak Satu Bahas JDP atas nama Maria PB, di sini sebenarnya adalah JDP dihadapkan bahwa penguatan visi misi itu lebih pada kekuatan aset, bukan pada impian semata yang ingin diwujudkan tanpa mempertimbangkan apa-apa. Kita hanya punya mimpi, tapi kita berpikir ambil dari mana kita tentara di sini. Kita berpikir peningkatan gedung, tapi kita hanya busuk proposal, contoh. Tapi kita bagaimana mempertimbangkan sumber daya yang ada. Sehingga di sini Bu Mary mempersiapkan perubahan untuk generasi siap dengan perkembangan depan, pembelajaran berbasis teknologi. Karena sudah ada aset komputer, sudah ada aset sumber daya manusia yang kaya teknologi. Saya pikir untuk kita sekolah-sekolah yang awal ini di Nusantara Timur punya konten kreatif berubah hampir 70% sebenarnya bahkan sudah ada apa itu program inovasi yang sempat berbagi di Nusantara Daya, bagaimana lensa itu akustik yang sebenarnya itu kita jangan lihat dari hambatan keterbatasan jalan, bagaimana kita terus melihat hambatan itu sebagai peluang, melihat hambatan sebagai peluang. Nyata bahwa walaupun kondisi jalan tidak stabil, tetapi informasi itu pernah terlambat, betul kan? Tidak pernah terlambat. Buat TGP masih berproses sampai hari ini. Buat kolaborasi sebenarnya tidak terlambat. Sesuai pengalaman saya sebagai penyelenggara, ini sangat luar biasa. Ini berarti bahwa kita jangan berpikir bahwa perubahan itu harus yang perubahan yang besar besar. Kita perubahan yang sederhana. Katakan misalnya dari sekian bapak ibu ada yang belum dalam banyak menggunakan teknologi. Katakan proyek. Kita bimbing dia, oke, silakan mari kita buat slide. Mungkin dimasuk pakai proyek. Itu sudah menunjukkan satu langkah maju. Jika observasi dia sudah berani menggunakan proyek, berarti dia sudah menunjukkan ada yang berbeda. Itu sudah berdampak. Yang berikut lagi nanti ke depan akan ada satu buku yang akan belajar oleh TGP dan menarik yang akan diberikan. Bagaimana kita akan melihat supervisi itu sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai sebuah kebutuhan, bukan sebagai beban. Selama ini kita melihat supervisi ini sesuatu yang menakutkan, bukan yang benar percaya saja. Kita dalam supervisi kita sudah berpikir apa boleh nanti masuk FPB yang pertama. Kita seolah-olah mengajar, datang mengajar seperti baru kuliah. Tetapi nanti ke depan supervisi itu berbasis coaching, di mana kita fokus pada apa yang kita mau buat, sehingga observer itu hanya melihat pada pokok permasalahan yang kita mau lakukan. Sehingga akan ada bapak guru yang tertugas lagi untuk meminta agar kerjanya mempersiapkan di kelas. Ini saya mengatakan coba ibu bapak saya dia kira-kira saya bisa berbohong. Kedepan akan seperti itu. Kalau kita memandang bahwa supervisi itu sebagai sebuah kebutuhan. Kita kalau selagi kita mengatakan supervisi sebagai sebuah momok yang maka kita juga akan tidak ada apa-apa. Kita akan takut terus dengan supervisi. Jadi ini beberapa hal yang menjadi catatan saya, dan yang paling penting bahwa kita mulai berdiri, kita jangan lupa
goreng ayam bumbu dan kecap. Mengundang selera para sahabat. Guru PPA memang mantap. Tanda negara kemukakan pendapat. Yang kedua, ini kan sisi kedua. Perikhlasan beri denas. Jangan lupa beri gula. Kalau ini murid cerdas, buat mereka jadi bahagia. Terima kasih atas kolaborasi yang sangat luar biasa. Dan terima juga saya mengapresiasi kebersamaan sampai dengan kita dan semua kita diberi kesempatan sama bahagia. Terima kasih. Bahagia selalu. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga Ibu Mary selaku calon guru penggerak ya SMA Negeri 1 Pemping. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa yang membanggakan bagi kita. Tentu ketika ini lolos, tentunya menjadi sebuah motivator buat teman-teman guru yang lain di sini. Ya, pesan kami terakhir semangat juang, semoga finish dengan baik ya, menghasilkan sesuatu yang memuaskan sehingga pada akhirnya bisa menjadi sebuah motivator untuk teman-teman guru yang ada di sini. Baik teman-teman semuanya, ini tidak saja yang dapat menunjukkan kita pada hari ini. Untuk itu kita menutup wisuda dan aktivitas kita pada hari ini dengan doa yang akan dibawa oleh Pak Jurus. Terima kasih Tuhan. Semua visi bangsa perubahan sekolah di mana calon guru penggerak yaitu Ibu Mary dalam pertengahan semua kegiatan ini menjadi hal positif membawa perubahan bagi sekolah. Allah yang berlaku sebagai Allah yang masih Yesus Kristus, Allah yang pengajar praktik Pak Aksi dan pengajar selama cara guru penggerak biarlah tugas dan pekerjaan yang diperlukan biarlah selama kita menurut kekuatan kehidupan anak berharap terus berjalan. Bahwa sudah anak berdoa anak beribu secara serta mengumpulkan semua dalam setiap tugas dan aktivitas anak masing-masing. Inilah harapan penolongan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Yang pertama kali harus bersama.